Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah kepada kita semua, sehingga kita dapat melangsungkan perkuliahan pada hari ini. Salawat berserta salam tak lupa pula kita junjung Nabi besar kita, yakni Nabi besar Muhammad SAW, dengan melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Junaidi Indrawadi SPD MPD, dan yang terhormat kepada Ibu Rita Anggraini SPD MPD selaku dosen pengampu pada mata kuliah Pendidikan Pancasila yang akan kita langsungkan pada saat sekarang ini. Baik, tak panjang-panjangnya kata mukadimah, langsung saja kami dari kelompok 1 yang beranggota Muhammad Fauzan Syaputra dengan saya sendiri sebagai moderator NIM 240-20016. Berikutnya ada Pardianti sebagai pemateri 1 NIM 240-20068. Berikutnya ada Nur Fauzana sebagai pemateri 2 NIM 240-20021. Berikutnya ada Afnita Oktavi Harahap sebagai pemateri 3 NIM 240-20038. Dan terakhir ada Jihani Yonesta Rahmi sebagai pemateri 4 NIM 25059165. Pendidikan yang berkelanjutan. Pendidikan Pancasila perlu terus ditingkatkan di berbagai jenjang untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila secara mendalam bagi generasi muda, seperti yang diulas oleh Lembaga Ketahanan Nasional. Pemanfaatan teknologi, menggunakan kemajuan teknologi terutama pada media sosial untuk menyebarkan konten positif dan nilai-nilai Pancasila. Ini bisa dilakukan dengan membuat konten edukatif tentang Pancasila atau menyelenggarakan diskusi virtual tentang nilai-nilai kebangsaan, seperti disarankan oleh Jurnal Pendidikan Tambusai. Nah, kemudian filter ideologi asing, menjadikan Pancasila sebagai filter untuk menyerap nilai-nilai global yang positif tanpa terpengaruh oleh ideologi yang bertentangan dengan nilai-nilai bangsa Indonesia. Nah, seperti yang dijelaskan oleh Bobo ID dan Gudang Jurnal. Kemudian ada menumbuhkan nasionalisme, memanfaatkan momen-momen nasional seperti Hari Kemerdekaan, Sumpah Pemuda untuk memperkuat rasa cinta tanah air, terutama di kalangan generasi muda, sebagaimana tercantum dalam Jurnal UVY dan Jurnal UVY, mengamalkan nilai Pancasila secara praktis, mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, seperti menjunjung tinggi toleransi beragama, berlaku adil terhadap semua orang, menghormati hak asasi manusia, dan mengedepankan musyawarah dalam mengambil keputusan, seperti contohnya dalam menghargai agama atau menjunjung tinggi toleransi beragama. Di situ kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kita Indonesia ini berbagai suku, berbagai agama, berbagai adat dan istiadat. Kita yang terbeda dalam berbagai suku atau dalam berbagai agama. Kita harus saling menghargai, saling mendukung. Jangan saling menjatuhkan, jangan saling mencaci maki. Ketika kita beda dengan yang lain, kita tidak boleh merasa suku kita atau agama kita itu sangat benar. Itulah gunanya Pancasila, mempersatukan kita walaupun kita beda. Kemudian bermusyawarah setiap mengambil keputusan. Nah, kita sebagai warga Indonesia, kita perlu berserikat, berkumpul untuk menyuarakan hasil pemikiran masing-masing. Kita tidak boleh menjudge seseorang ketika hasil pikirannya berbeda dengan kita atau kesimpulan yang diambil berbeda dengan kita. Kita harus menghargai, saling menghargai apapun keputusan yang diambil. Kemudian sama-sama kita rangkumkan dan apa hasil akhirnya. Mungkin sekian dari saya sebagai pemateri pertama. Sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tantangan Pancasila di era globalisasi. Yang pertama, masuknya budaya asing.
Masuknya budaya asing ke Indonesia bisa membawa dampak positif dan negatif. Di satu sisi, pengaruh budaya asing bisa memperkaya kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi. Misalnya, adopsi teknologi baru, perpaduan ide-ide kreatif, dan keberagaman dalam kebudayaan. Namun, ada juga beberapa resiko yang perlu dipertimbangkan sebagai dampak negatif. Terlalu banyak pengaruh budaya asing bisa menyebabkan penurunan atau kehilangan identitas budaya lokal. Ini dapat merusak warisan budaya Indonesia yang unik. Budaya asing bisa memengaruhi nilai-nilai dan norma sosial yang ada di masyarakat. Hal ini bisa menimbulkan konflik antara nilai tradisional dengan nilai yang diadopsi dari budaya asing. Yang kedua, ujaran kebencian. Ujaran kebencian memiliki dampak yang sangat merusak terhadap persatuan dan kesatuan Indonesia. Indonesia adalah negara yang kaya akan keberagaman suku, budaya, agama, dan etnis. Ujaran kebencian, terutama yang menyerang salah satu kelompok atau komunitas tertentu, dapat memicu konflik antar kelompok, membuat perpecahan, dan mengancam stabilitas sosial serta keamanan negara. Yang ketiga adalah meningkatnya tingkat individualisme. Peningkatan tingkat individualisme bisa memiliki dampak yang kompleks terhadap persatuan dan kesatuan masyarakat. Di satu sisi, dorongan untuk mengejar keinginan pribadi bisa memperkaya keragaman ide, inovasi, dan kreativitas. Yang keempat adalah radikalisme dan ekstremisme. Munculnya ideologi radikal atau ekstremisme bisa menjadi ancaman bagi prinsip-prinsip Bhinneka Tunggal Ika yang dipegang teguh oleh Pancasila. Radikalisme seringkali menjadi tantangan bagi prinsip-prinsip Pancasila yang mengutamakan gotong royong, demokrasi, persatuan, keadilan, dan ketuhanan yang Maha Esa. Radikalisme dapat merusak keberagaman dan persatuan masyarakat dengan mengedepankan ideologi atau pandangan yang ekstrim dan menolak pluralisme serta toleransi. Tantangan yang kelima adalah korupsi dan kekuasaan yang tidak terkendali. Salah satu nilai Pancasila adalah keadilan sosial. Sementara korupsi seringkali menjadi penghambat tercapainya keadilan tersebut. Selain itu, penyalahgunaan kekuasaan juga bisa menjadi ancaman terhadap prinsip-prinsip demokrasi yang dipegang oleh Pancasila. Selanjutnya adalah tantangan yang keenam, yaitu perubahan global dan teknologi. Dampak globalisasi dan kemajuan teknologi juga bisa menjadi tantangan. Salah satunya adalah adopsi nilai-nilai global yang mungkin bertentangan dengan nilai Pancasila, serta kemajuan teknologi yang memengaruhi budaya dan interaksi sosial. Selanjutnya adalah tantangan yang ketujuh, yaitu kemiskinan. Kemiskinan adalah salah satu tantangan yang sangat kompleks dan konteks dalam Pancasila. Hal ini karena mendasari kesetaraan sosial dan keadilan ekonomi yang merupakan prinsip-prinsip dasar Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia mencakup 5 sila. Di antaranya adalah sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemiskinan melanggar prinsip keadilan sosial tersebut karena mengakibatkan kesenjangan yang besar antara kelompok-kelompok masyarakat. Oke, selanjutnya itu ada konflik sosial. Konflik sosial bisa menjadi tantangan bagi penerapan nilai-nilai Pancasila di masyarakat. Pancasila menggarisbawahi prinsip-prinsip seperti persatuan, keadilan sosial, dan demokrasi yang menjadi landasan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Namun, konflik sosial dapat mengancam prinsip-prinsip tersebut karena dapat memecah belah persatuan, mengganggu keadilan, dan menghambat proses demokrasi. Contohnya, konflik antar etnis atau agama dapat mengancam persatuan dan kerukunan antar warga yang merupakan bagian dari nilai persatuan dalam Pancasila. Yang kesembilan itu ada sistem hukum modern. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memiliki nilai-nilai yang mendasari sistem hukum yang berbeda dengan sistem hukum modern. Sistem hukum modern seringkali bersifat terpisah-pisah dan beragam, terutama dalam negara yang memiliki banyak budaya dan agama yang berbeda. Pancasila menekankan keadilan sosial, sementara sistem hukum modern seringkali menghadapi tantangan dan menciptakan sistem hukum yang adil bagi semua lapisan masyarakat tanpa diskriminasi. Yang ke-10 itu ada sikap intoleransi.
Sikap intoleransi merupakan salah satu tantangan yang dapat mengancam nilai-nilai Pancasila. Ketika masyarakat tidak dapat menghormati perbedaan, maka dapat mengganggu fondasi Pancasila. Pancasila mendorong kesatuan dalam keragaman, tetapi intoleransi justru menimbulkan perpecahan. Misalnya, ketika ada sikap diskriminatif terhadap suku, agama, ras, dan antar golongan. Hal itu bertentangan dengan nilai-nilai kesetaraan yang dianut oleh Pancasila. Sekian dari saya. Terima kasih saya ucapkan kepada rekan-rekan yang telah menyampaikan materi ini dengan baik. Tentunya dapat kita simpulkan mengenai materi ini bahwasanya implementasi nilai-nilai Pancasila di era globalisasi, Pancasila tetap relevan sebagai dasar negara, pandangan hidup, dan pedoman moral bangsa di tengah arus globalisasi yang membawa perubahan cepat dalam aspek teknologi, budaya, ekonomi, dan politik. Implementasi nilai-nilai Pancasila, ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial menjadi fondasi penting untuk menjaga identitas